Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Hamirun dengan NIM 2024-65010. Yang kedua Sukirman Wijaya Saudin dengan NIM 2024-65079. Yang ketiga Muhammad Rian Syaputra dengan NIM 2024-65009. Dan yang terakhir Rizky Fatur Rahman Putra Santoso dengan NIM 2024-65020. Jadi, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman visual, yaitu pembuatan aplikasi pendataan tugas akhir menggunakan platform MIT App Inverter. Komponen pertama yang kami pakai yaitu namanya layout. Di sini untuk dasarnya kami menggunakan absolute arrangement. Lalu di sini untuk menyusun text box dan labelnya kami menggunakan kombinasi horizontal arrangement dan vertical arrangement. Ini supaya pada tampilan mobilenya kelihatan rapi dan teratur. Selanjutnya di sini kami menggunakan text box untuk menerima inputan dari pengguna dengan data untuk NIM, nama lengkap, tempat lahir, program studi, dan judul tugas akhir. Untuk kolom jenis kelamin, di sini kami menggunakan spinner agar pengguna itu cukup memilih opsi dari daftarnya, yaitu laki-laki atau perempuan. Lalu untuk input tanggal, kami menggunakan komponen date picker agar pengguna itu lebih mudah memilih tanggal lahir tanpa harus mengetiknya secara manual. Nah, di bawah formnya ini ada 3 button. Di sini fungsinya untuk menyimpan data, untuk mengedit data, dan menghapus data. Komponen selanjutnya yaitu Firebase. Di sini kami gunakan untuk sebagai basis data real time yang menyimpan semua data mahasiswa ke cloud sehingga datanya tetap aman dan bisa kita akses kapan saja. Terus ada notifier. Di sini kami gunakan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna berupa pesan konfirmasi. Jadi ketika button ditekan akan muncul pesan yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus data, dan disitu akan diberikan 2 pilihan, ya atau tidak. Dan yang terakhir yaitu list view. Di sini kami menaruhnya di paling bawah, kita kasih hidden. Nah, ini komponen list view kami gunakan untuk menampilkan ringkasan data yang sudah tersimpan di Firebase. Lalu dia akan menampilkan pada aplikasinya. Baik, sekian demo penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatur Rahman Putra Santoso dengan NIM 2024-65020. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan beberapa blok. Yang pertama, inisialisasi global list mahasiswa. Blok ini digunakan untuk membuat variabel list mahasiswa yang berfungsi menyimpan sementara seluruh data mahasiswa yang diambil dari Firebase. Yang kedua ada inisialisasi global terpilih. Blok ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang sedang dipilih pada list view sehingga dapat digunakan untuk proses edit atau hapus. Yang ketiga ada event screen one initialize. Blok ini dijalankan saat aplikasi dibuka. Sistem akan mengambil seluruh data mahasiswa dari Firebase dan menampilkannya pada aplikasi. Yang ketiga ada event date picker one after date set. Blok ini dijalankan setelah pengguna memilih tanggal yang dipilih kemudian ditampilkan pada date picker sebagai tanggal lahir mahasiswa. Yang
5 ada event Firebase DB1 tag list. Blok ini berfungsi mengambil seluruh data mahasiswa dari Firebase dengan membaca setiap tag yang tersedia di database. Yang keenam ada list view one after picking. Blok ini dijalankan saat pengguna memilih data pada list view. Data yang dipilih akan ditampilkan ke dalam form sehingga dapat dilihat, diubah, atau dihapus. Baik, perkenalkan, saya Sukirman Wijaya Saudin. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai blok code. Nah, blok ini nih akan berjalan setiap kali pengguna menekan tombol simpan pada aplikasi. Di sini ada kondisi yang akan dijalankan. Kondisi selanjutnya itu kondisi else. Di sini jika semua field sudah terisi, maka program akan memanggil ini get value dengan tag berisi name yang sudah terdaftar. Name yang sudah di input, dan value tag not there-nya ini diisi dengan teks name aman. Jadi di blok ini itu kita perlu melakukan pengecekan apakah name ini sudah terdaftar atau belum. Nah, proses pengecekan ini akan dilanjutkan di blok selanjutnya, yaitu blok blok Firebase ini, when Firebase DB1. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan blok berikut, di mana blok ini secara otomatis akan dipanggil oleh Firebase setiap kali ada respon data yang kembali dari database. Nah, itu baik saat menyimpan maupun membaca data. Di sini if get value ini sama dengan name aman. Ini kondisi pertama, mengecek apakah nilai yang dikembalikan Firebase adalah name aman. Kalau iya berarti name tersebut belum ada di database dan kita bisa untuk menyimpan data baru. Di dalam kondisi ini tuh kita memanggil store value dengan tag berisi name, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian teks judul. Di sini juga ada data picture dan spinner, kemudian text box prodi. Nah, ini semua ini disambungkan menggunakan fungsi join ini. Selanjutnya yaitu di kondisi elif textbox name.text ini sama dengan get tag ini. Kondisi ini merupakan pengecekan apakah name yang diinput itu sama dengan tag yang dikembalikan Firebase. Kalau sama, artinya name sudah terdaftar dan sistem akan menampilkan pesan error name sudah terdaftar. Ini. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu else. Kondisi else ini dia menangani skenario yang lainnya, yaitu ketika get value dipanggil saat proses membaca daftar. Nah, jika
value tidak kosong, item ditambahkan ke list mahasiswa. Item ditambahkan ke list mahasiswa. Nah, dan list view langsung diperbarui. Untuk fungsi button update, nah blok ini digunakan untuk memperbarui data mahasiswa yang sudah tersimpan di Firebase. Blok ini di blok call Firebase db1.storeValue, kita perhatikan bahwa blok yang digunakan ini sama persis dengan di blok saat menyimpan data, yaitu store value-nya ini. Ini sama seperti blok sebelumnya. Tag-nya tetap menggunakan name, dan yang ada di dan ini value to store-nya ini berisi join dari semua field. Ini bisa berjalan karena Firebase menggunakan sistem override, di mana jika tag yang sama sudah ada, nilainya akan langsung ditimpa dengan data baru. Itulah kenapa tidak ada, atau kita tidak perlu proses cek duplikat seperti saat simpan pertama kali di ini blok simpan. Di sini setelah update berhasil, semua text box akan dikosongkan. Nah, spinner di reset ke pilihan default, dan data picture dikembalikan ke teks pilih tanggal lahir. Pilih tanggal lahir. Dan yang paling penting di sini itu bahwa text box name enable ini dikembalikan ke true agar bisa diinput kembali. Nah, blok selanjutnya yaitu blok button hapus, dimana blok ini adalah berfungsi sebelum kita menghapus data, akan ada sebuah konfirmasi dari aplikasi tersebut terlebih dahulu. Karena di sini saat tombol hapus ditekan, maka blok yang dijalankan itu hanya satu saja, yaitu ini, call notifier, di mana isi pesannya yaitu ini untuk mengkonfirmasi bahwa apakah data yakin ingin dihapus, dan button satunya yaitu ya, dan button 2-nya batal. Kemudian parameter cancelable ini sama dengan false. Ini untuk membuat pengguna wajib untuk memilih tadi pesan yang muncul tadi, yaitu iya dan batal. Nah, kita harus wajib memilih kedua pesan tersebut untuk menutup dialog yang muncul itu. Jadi dua pilihan tadi itu harus dipilih, tidak bisa tidak dipilih. Kalau tidak dipilih ya pesan itu akan muncul terus, sehingga kita perlu untuk memilih salah satu dari pesan tersebut. Kemudian blok yang selanjutnya yaitu blok ini nih otomatis terpanggil setelah pengguna memilih salah satu opsi dari dialog konfirmasi yang muncul sebelumnya. Di sini if get choice sama dengan ya. Di sini kita cek nilai dari variabel choice ini. Ini adalah pilihan yang diambil pengguna dari dialog. Jika nilai choice sama dengan ya, maka proses penghapusan dijalankan.
Namun jika tidak ataupun pengguna memilih batal, maka program hanya menampilkan, nah sini, ketika pengguna memilih untuk batal menghapus data, akan muncul konfirmasi batal hapus data, dan program hanya menampilkan pesan tersebut, tidak ada data yang dihapus. Dan artinya data yang ada tuh yang ada tidak terhapus, data itu tetap ada di list view dan Firebase. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Riansyah Putra, 2024-65009. Berikut adalah demo dari aplikasi pencatatan judul tugas akhir mahasiswa. Pada tampilannya terdapat form dengan beberapa input di dalamnya. Di antaranya ada NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, dan judul tugas akhir. Saya akan coba memberikan input. Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan data. Data yang tersimpan akan muncul di list view-nya. Saya akan coba menginputkan data lain. Data yang baru disimpan akan muncul di list view. Juga bisa dilihat data yang tersimpan juga tersimpan di database Firebase. Saya akan coba memasukkan data dengan NIM yang sama. Jika memasukkan data dengan NIM yang sama, akan muncul pesan error. NIM telah terdaftar. Saya akan coba untuk mengedit salah satu data yang tersimpan. Akan muncul pesan data berhasil diperbarui. Data yang diperbarui juga akan berubah di Firebase. Kemudian saya akan coba untuk menghapus salah satu data yang ada. Akan muncul pesan konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Kemudian saya klik iya, maka muncul pesan data berhasil dihapus. Di dalam list view data tersebut sudah tidak terlihat, dan tentu juga di Firebase bisa dilihat datanya terhapus, datanya hilang. Sekian dari saya.